Kebetulan hari ini ada seminar nasional yang terkait antara penelitian dengan novelty yang dihasilkan oleh penelitian itu. Makanya judulnya seminar ini masalah research gap for novelty. Ini sangat penting. Mengapa? Banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi, baik itu penelitian S1 maupun S2, tapi tidak menghasilkan apa-apa penelitian itu. Bahkan hasil penelitian bisa digeletakkan di mana saja ya. Padahal sebenarnya penelitian itu merupakan hasil yang sangat berharga dalam ilmu pengetahuan. Tetapi masalahnya sekarang penelitian itu saya melihat di Indonesia kurang begitu dihargai hasil penelitian itu. Saya baru datang dari Malaysia beberapa hari yang lalu. Kalau kita melihat di negara lain ya, misalnya di tetangga kita, di negara Malaysia sebagai negara tetangga yang paling dekat dan satu rumpun, bahkan di Malaysia itu kalau melihat anggaran penelitian itu luar biasa, tidak dibatasi oleh negara. Itu berbeda dengan di Indonesia. Katakanlah dana pendidikan di Indonesia itu hanya 20%, termasuk di dalamnya itu dana penelitian. Nah, itu yang membuat kadang hasil penelitian kurang maksimal di Indonesia. Dan bahkan peneliti pun ogah melakukan penelitian karena kurang dihargai oleh negara. Berapa sih Pak biaya yang dihargai sama negara untuk biaya penelitian ini di Indonesia? Katakanlah sekarang dosen baru ya, dia sudah mendapatkan NIDN, dia sudah mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli. Nah, biasanya Dikti memberikan tawaran terhadap peneliti pemula namanya ya. Itu kurang lebih hanya 20 jutaan. 20 juta. 20 jutaan. Itu sekali nerima aja Pak? Iya, itu pun kan itu bertahap ya, sampai ada timing pembayarannya. Pak, yang ditekankan di acara seminar hari ini apa sih Pak pada mahasiswanya ini? Sesuai dengan temanya bahwa penelitian yang harus dilakukan oleh mahasiswa S1 maupun S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam itu, kalau saya mengatakan hasil penelitian itu harus menginjak bumi, harus bisa diimplementasikan. Jangan membuat penelitian yang sulit implementasinya, sehingga pada saat diimplementasikan bisa dilaksanakan, bisa direalisasikan hasil penelitian. Tidak ada di awang-awang. Kegiatan hari ini di kampusnya apa nih Pak? Kegiatannya hari ini berkaitan dengan penelitian mata kuliah metodologi penelitian hukum. Jadi hari ini kita menyelenggarakan perkuliahan yang berbasis seminar nasional. Kita mengundang dari Universitas 11 Agustus Pak Dr. Wangiman, dari UTA 45, dan dari Pak Anwar dari Universitas Bangka Belitung dan Iblam. Itu untuk bicara mengenai tren perkembangan terbaru terkait dengan metodologi penelitian hukum. Nah, dengan produk-produk luaran yang memang bisa bermanfaat dan memberikan dampak kepada mahasiswa itu sendiri. Apa Pak yang melandasi untuk menggelar acara ini? Yang melandasi kegiatan ini sebenarnya bahwa kita ini adalah insan pembelajar yang memang setiap harinya kita memang berpikir sesuatu hal yang keterbaruan, sesuatu hal yang progresif, sesuatu hal yang memang berdampak luaran terhadap dunia pendidikan hukum kita. Kalau Abang sendiri melihat dunia hukum kita seperti apa nih? Dunia hukum kita sebenarnya antara dosen dengan dasen itu masih butuh perekat agar antara kenyataan dengan konsep itu bisa seiring sejalan. Walaupun bagaimanapun juga riset penelitian hukum itu memberikan dampak juga baik kepada institusi pendidikan, kepada mahasiswa, kepada dunia usaha, dunia industri, dan kepada stakeholder lainnya, termasuk pemerintah. Yang mana saya akan meneliti bagaimana perspektif mengenai politik hukum dikaitkan dengan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden di 2024, yaitu keputusan MK nomor 90. Itu akan kita kaji secara akademik. Kalau Bapak melihat sendiri memang ada kesalahan apa di dalam hukum tersebut? Kami tidak melihat suatu arahan pro dan kontranya.
tetapi saya hanya melihat bagaimana perspektif politik hukum ini ke depan. Karena secara teoritis hukum itu harus bisa mengantisipasi perkembangan zaman. Larinya adalah apakah calon usia muda potensi untuk ke depan, apakah bisa lebih adaptif, lebih inovatif, ataukah lebih mampu menghadapi tantangan di Indonesia Emas 2045 serta Society 150.0. Artinya kita harus melihat nantinya itu penguasaan teknologi harus dikuasai oleh anak-anak muda zaman sekarang. Itulah potensi yang akan kita teliti antara kaitannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi kami tidak melihat pro dan kontranya. Seperti itu, Mas. Setelah beberapa hari saya di sana,